وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Berjumpa lagi dengan An-Nawawi Learning Center. Kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kerinduan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan terhadap Rasulullah tidak hanya dirasakan oleh manusia, sebagaimana rasa rindu yang dilampiaskan oleh Bilal bin Rabah yang berhijrah dan pergi dari Madinah sepeninggal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kembali ke Madinah ketika bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti kerinduan seorang tabi'in, A'id Al-Qarni, di mana seorang yang sangat taat kepada ibunya, seorang yang miskin tetapi tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi dia adalah orang yang dikenal baik sekali oleh penduduk langit. Kerinduan ini dirasakan juga oleh sebuah pokok kurma, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri senantiasa beliau menyandarkan dirinya kepada sebuah batang kurma tersebut, hingga seorang wanita dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taqudu alaih? Tidakkah aku membuat sebuah tempat, sebuah mimbar sehingga ketika engkau berdiri dan engkau bisa duduk di atasnya ketika engkau menyampaikan nasihat dan khutbahmu?" Rasulullah menjawab, "In syi'ti." Ya, silahkan kalau engkau menginginkan hal tersebut. Kemudian dibuatlah mimbar tersebut oleh wanita itu yang anaknya seorang najjar, anaknya seorang tukang kayu. Pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan hadiah tersebut, yaitu hadiah mimbar itu. Akan tetapi terdengar suara tangisan yang sangat keras di dalam Masjid An-Nabawi hingga menggetarkan Masjid Nabawi. Para sahabat bingung dari mana suara tersebut berasal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya. Lalu beliau memeluk batang kurma tersebut. Pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah adalah pelukan seorang ibu terhadap anaknya yang sedang menangis. Pelukan Rasulullah yang hangat, yang penuh rasa cinta, membuat pokok kurma dan batang kurma tersebut terdiam dan terisak-isak tangisannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang pertama, kerinduan manusia terhadap Rasulullah sudah biasa, dan itu ada pada jiwa-jiwa yang merasakan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Islam, terhadap risalah, dan itu wajar dan itu merupakan sebuah kelaziman. Akan tetapi kerinduan dirasakan oleh pokok kurma, batang kurma, yang merupakan sebuah benda, sebuah makhluk Allah yang tidak bisa berbicara, akan tetapi menampakkan tangisannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu rasa cintanya terhadap Nabi, di mana Nabi tidak lagi bersandar kepadanya, akan tetapi Nabi lebih memilih berdiri dan duduk di atas mimbar yang dibuatkan dan dihadiahkan kepadanya. Dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan di telinganya, "Diamlah engkau wahai batang kurma, ya nakhlah, apabila engkau ingin aku doakan kepada Allah dua pilihan. Yang pertama, apakah engkau ingin hidup sampai hari kiamat, atau engkau akan mati lalu engkau akan menjadi pohon yang akan tumbuh di dalam syurga dan engkau akan senantiasa bersamaku.
lalu dia memilih pilihan yang kedua. Rasulullah menyebutkan, seandainya aku tidak memberikan kepadanya pilihan tersebut dan aku tidak memeluknya dan mendiamkannya, sungguh dia akan menangis hingga hari kiamat. Maka itulah yang dirasakan oleh sebuah pokok sebatang pohon kurma yang merasakan rindunya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau seandainya pokok kurma tersebut merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebuah benda, sebuah makhluk yang bukan manusia, yang tidak mendapatkan risalah Rasulullah, bukan untuk beribadah kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi merasakan kerinduan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wa nahnu ahaqqu an nashtaqu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih utama dan lebih aula untuk merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadikan Rasulullah sebagai teladan. Mari kita tebarkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama, terhadap makhluk-makhluk Allah, baik itu yang hidup maupun benda-benda yang mati, karena semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih kepada Allah, walakin la ta'lamu tasbihahum, akan tetapi kita tidak tahu, tidak mendengar bagaimana tasbih mereka memuji Allah sang pencipta mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.